Selamat malam Sis and Bro, anggota Pelkat PKLU GPIB dimanapun berada. Selamat jumpa kembali dalam program saya bersama Pelkat PKLU membaca Alkitab bersama. Saya Joharyono, anggota Pelkat PKLU GPIB Seboit Bogor. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, dimuliakanlah nama-Mu. Kembali Bapa, malam hari ini kami menghadap hadirat Tuhan yang kudus untuk menaikkan syukur kami atas kemurahan Tuhan yang telah memberi hidup, menyertai, melindungi, menuntun, dan memberkati kami, sehingga kami boleh melakukan aktivitas sepanjang hari ini dalam kemurahan kasih sayang Tuhan. Dan tibalah saatnya kami hendak beristirahat, namun sebelumnya Tuhan, kami hendak membaca firman Tuhan, juga membaca renungan malam sebagaimana yang tertulis dalam Sabda Bina Umat untuk hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 malam hari. Inilah kami Tuhan, pimpinlah kami dalam kasih sayang dan kemurahan Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan untuk hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 malam hari ini terambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 20 sampai dengan 21 yang menyatakan, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, berguna bagi tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang baik. Tema renungannya yang mulia didasarkan pada ayat 21 yang berbunyi, jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, berguna bagi tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang baik. Dalam persekutuan gereja, setiap orang memiliki perangai beragam. Ada yang tulus bekerja dalam kepanitiaan, ada pula yang pura-pura rajin, bahkan ada yang sengaja untuk tidak mau terlibat. Ada yang ramah dan baik, tetapi ada juga yang hanya berpura-pura demikian baiknya. Ada yang memberi persembahan dengan ikhlas, tetapi ada pula yang memiliki kepentingan tersembunyi di balik pemberiannya. Oleh karena itu, sebagaimana dinyatakan dalam ayat 19, mereka yang menyebut nama Tuhan hendaknya meninggalkan kejahatannya. Menyebut dalam konteks ini bukan sekedar mengucapkan, tetapi mencerminkan identitas jemaat yang telah mengenal sekaligus menyembah Yesus Kristus. Tetapi mereka yang masih terikat dalam kejahatan diberikan kesempatan untuk terus memperbarui diri
agar layak sebagai alat di tangan Kristus. Seperti perabot rumah yang terbuat dari emas dan perak, yang disediakan untuk tujuan yang lebih mulia, demikian pula hidup kita memiliki kehormatan yang besar ketika dipakai dalam pekerjaan Tuhan. Paulus bukan hanya mengingatkan Timotius tentang nilai dirinya di mata Kristus, tetapi juga mengingatkan kita bahwa kehormatan tidak diperoleh setelah bekerja, melainkan justru ketika kita diberi kesempatan untuk mengerjakan kebaikan. Sebelum kita beristirahat, marilah dengan jujur memeriksa segala perbuatan kita sepanjang hari ini di hadapan Tuhan. Saat kita bersedia dan bertindak melakukan kebaikan bagi sesama dengan tulus dan tanpa pamrih, sesungguhnya kita sedang dipakai oleh Sang Pemilik, Yesus Kristus. Karena Kristus akan memakai diri kita menjadi alat di tangannya untuk pekerjaan yang mulia, yakni segala pekerjaan yang mendatangkan kebaikan bagi sesama. Kiranya hati kita rindu untuk selalu dipakainya bagi kebaikan dunia. Berbahagialah mereka yang dipandang layak oleh Kristus bagi pekerjaannya. Sisen bro, mari kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan yang kudus oleh karena kami percaya jika kami dapat membaca firman Tuhan, jika kami dapat membaca renungan sabda bina umat, semua itu hanya oleh karena anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau berkenan atas apa yang telah kami lakukan. Bapa yang Maha Baik, kami juga memohon ampun atas dosa-dosa kami, karena kami memahami bahwa ketika menjalani kehidupan dari pagi hingga malam hari ini, dan kami dapat saja berbuat salah, kami dapat saja berbuat dosa. Oleh karenanya Tuhan, kiranya Engkau sudi mengampuni dosa-dosa kami. Allah yang Maha Baik, kami pun memohon anugerah Tuhan agar kiranya Roh Kudus berkarya dalam hidup kami, menguasai kami, sehingga kami disanggupkan untuk dapat hidup dalam kebenaran Tuhan. Kami pun dapat melakukan hal-hal yang berguna, hal-hal yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang baik, pelayanan-pelayanan yang baik dalam mengisi kehidupan, baik esok hari maupun pada hari-hari yang Tuhan akan percayakan kepada kami. Itulah kerinduan kami ya Bapa. Kiranya Engkau mendengar, kiranya Engkau juga berkenan untuk menganugerahkan itu bagi kami. Allah yang Maha Baik, sebelum kami beristirahat malam hari ini, kami pun memohon berkat dan kemurahan Tuhan, memohon hikmat Tuhan bagi segenap fungsionaris Dewan Pelkat PKLU GPIB. Kiranya Engkau menyertai mereka agar di sepanjang mereka melaksanakan tugas tanggung jawab mereka,
mereka dapat melakukannya seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Mereka dapat melakukannya dengan penuh sukacita dan di dalam kebenaran Tuhan. Inilah kami ya Bapa, tuntun kami agar kami dapat terus menjalani hidup ini sebagai anak-anak Tuhan. Kami dapat terus menjalani hidup ini dengan menyandarkan iman dan pengharapan kami hanya kepadamu saja. Tuntun kami ya Bapa, agar kami pun dapat selalu menjadi pemandu bagi anak-anak kami, bagi cucu-cucu kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Oma Opa, Sis and Bro yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus. Sampai jumpa.